Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi requestnya itu kita diminta untuk mengembangkan sebuah web menggunakan Laravel framework. Web ini web e-commerce, personal e-commerce. Jadi di web ini nanti si pengunjung itu bisa melihat produk-produk, melihat data-data lain, ada juga artikel, kontak kami tentang dan lain sebagainya. Namun untuk order itu nggak benar-benar diproses di web, melainkan web ini hanya sebagai katalog katakanlah, yang nantinya untuk proses order itu nanti bakalan diarahkan ke link eksternal yang udah ditentukan untuk setiap produk ya. Oke, mungkin langsung aja ya kita ke webnya. Jadi di web ini ada dua ya. Pertama itu untuk klien, yang kedua itu untuk admin. Di admin itu si admin bisa memanage data-data yang ada di web. Jadi ada beberapa data yang bisa di manage ya. Pertama itu dimulai dari web settings. Jadi kita sebutnya itu web settings. Web settings itu meliputi ini ya. Di sini kan ada map atau ada alamat, itu bisa diubah nantinya di admin, ada email, ada web title. Kemudian di sini ada hero label, kita sebut aja ini hero label. Jadi teks ini bisa kita ubah. Kemudian teks ini ada hero text, ini juga bisa kita ubah atau customize di admin nantinya. Kemudian di sini ada slider, ini nantinya bisa di manage di admin. Bisa di manage atau ya diatur sesuai dengan selera ya. Jadi admin bisa memanage data slider ini nantinya. Kemudian di sini ada kita sebut aja ini features atau keunggulan dari toko ini katakanlah. Nah, data ini bisa diatur atau di manage di admin. Jadi kita bisa tambahin data, hapus ataupun edit teksnya nantinya. Kemudian di sini ada highlight produk ya. Jadi ini nantinya itu ini kita nampilin produk, hanya saja data produk yang kita tampilin itu hanya 4 di sini. Jadi kita batasin 4 data yang nantinya kita tampilin di section ini. Oke, kemudian di sini itu ada data apa ya? Data tambahan. Value-nya ini enggak seperti features tadi yang bisa kita edit full. Ini hanya kita bikin untuk itemnya ini kita bikin static hanya saja untuk data seperti jumlah. Jadi kita bisa di sini ada kan satisfied customer. Itu jumlahnya 1000 ya. Jadi data ini bisa kita update nantinya di admin. Kemudian untuk quality of service itu lalu ada quality certificates dan available product, itu bisa kita atur di admin itu ya. Kemudian di sini ada testimoni. Untuk testimoni ini bisa ditambahin di admin, bisa di manage di admin. Lalu untuk web title di bagian footer itu juga bisa kita manage, dan juga untuk fungsi dari subscribe itu udah working. Lalu ada manage apa ya? Manage sosial media. Jadi kita bisa tambahin sosial media yang pengen kita tambahin nantinya. Lalu ada beberapa data lain seperti lainnya nanti ya. Mulai dari copy. Oke, itu untuk di halaman beranda. Next itu di halaman produk. Jadi kalau di halaman produk itu kita bisa lihat kita nampilin seluruh data produk di sini. Di sini ada search, lalu ada kategori. Jadi kita kategorinya ini working ya. Di sini ada kategori, kita bisa search nantinya berdasarkan keyword. Lalu untuk di bagian tentang kami, di bagian tentang kami itu ada deskripsi singkat, ada deskripsi, lalu ada visi misi, kemudian ada features lagi ya. Jadi untuk data deskripsi, visi misi itu bisa diatur juga di admin. Sedangkan untuk features ini ya tadi, ini juga bisa diatur di admin. Kemudian di bagian kontak, itu di bagian kontak ini ada data map. Data map ini nanti bisa diatur di admin. Data email, data address, email dan telepon itu juga bisa diatur di admin. Kemudian di sini kan ada form buat kontak ya. Jadi uh, kita bikin seperti ini. Jadi pesan yang di enter melalui ini nantinya bakal masuk ke admin. Nah, di admin nantinya dia bisa langsung membalas. Jadi kalau ada button buat reply nantinya ya. Jadi di sini kan pelanggan kita mengkontak. Nah, data seperti nama pelanggan, email dan juga message itu nanti bakal ke record di admin.
Terakhir itu di bagian artikel ya. Jadi di artikel ini kita nampilin seluruh data artikel. Di sini ada fitur buat search artikel. Ya seperti itulah. Oke, itu untuk mungkin kita coba detail artikel ya. Jadi kalau kita lihat di detail artikel dia seperti ini. Itu nantinya data artikel itu bisa diatur di admin. Oke, itu untuk dari sisi pengunjung ya atau klien. Nah, kita bakal coba buat login admin ya. Jadi untuk mengakses admin kita bisa akses root admin. Oke, nah nantinya kalau seandainya kita belum melakukan login atau sesi kita udah expire, kita akan diarahkan ke halaman login ya. Jadi kita masuk aja di sini menggunakan credential root, passwordnya root, dan kalau kita enter, kita udah berhasil login dan nantinya kita diarahkan ke halaman admin. Jadi ini adalah halaman admin. Kalau di halaman admin itu ada beberapa data seperti di sini ada dashboard, lalu ada data produk, ada data artikel, data carousel, data fitur, data testimoni, data sosial media, dan juga ada pesan masuk, lalu ada settings. Jadi ada banyak menu ya di sini. Jadi kalau kita lihat di dashboard itu berisi data info, box info, kita lihat ada berapa produk, berapa artikel, berapa carousel, dan juga ada berapa data sosmed, lalu ada berapa data pesan masuk, data testi, dan juga berapa data fitur. Oke, mungkin kita bakal coba buat manage data settings dulu ya. Jadi kita bakal coba ubah beberapa data di sini. Saya nggak bakal ubah seluruhannya, jadi saya bakal coba ubah beberapa data aja. Oke, mungkin kita bakal coba buat atur title, juga kita ubah ini ya, ubah hero label. Jadi kalau kita ubah title di sini, ini kita bakal ubah title, ubah hero label. Jadi oke, kita ubah dua data. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada address, ada email, ada phone, ada copy, ada map. Oh ya, untuk map ini dia itu nantinya ada prosesnya ya. Jadi kita cara dapatin value yang benar itu seperti ini. Jadi kita bisa ke map gini. Oke, kita masuk ke map, terus kita bisa pilih data yang sesuai dengan lokasi kita, mungkin seperti ini. Oke, terus kita bisa ke bagian ini ya, ke bagian share, lalu ada sematkan peta. Nah, di sematkan peta itu kita nggak bisa salin keseluruhan, kita hanya perlu menyalin ini aja. Jadi dari bagian source itu kita bisa ambil itu value yang benar. Jadi gini, ini saya pikir ini bagian source-nya ya. Oke, bagian source saja, jadi bagian yang lain itu nggak perlu. Jadi oke, ini adalah akhiran dari bagian source. Nah, itu bisa kita copy dan kita bisa paste value-nya di sini. Sebelumnya kalau kita coba cek di bagian contact itu lokasi yang udah kita tetapin itu di sini ya. Nah, kalau kita coba update datanya, jadi kita update 3 data nih. Pertama itu web title, hero label, dan juga map posisi. Jadi kalau kita coba submit, oke, nah di sini kita bisa lihat udah berhasil memperbarui data, dan kalau kita coba cek ulang di data itu, nah dia udah ke perbarui untuk mapnya. Oke, jadi selain ada data map, hero label, hero tag, satisfied customer, jadi seperti yang saya bilang tadi ada beberapa data seperti untuk satisfied customer ini ya. Ini kita ubah di sini quality service, ini dan juga untuk available product, about visi dan misi. Jadi ada beberapa data yang bisa kita atur di admin nantinya. Itu untuk ya kita coba cek ya. Jadi kita tadi ubah web title dan juga kita udah ubah hero text, hero label di sini. Itu udah work. Next itu kita bakal coba buat ubah carousel. Jadi kita bisa lihat di sini ini ada slider ya. Jadi kita bakal coba buat ubah. Jadi kalau kita lihat di bagian data carousel itu ada 2 banner, kita lihat di sini. Oke, di sini ada label dan juga ada gambar. Jadi kalau kita coba buat hapus satu, mungkin kita hapus data itu dan
kalau kita cek lagi di bagian sini itu nantinya hanya ada satu data ya. Kita coba hapus dulu dan kita coba tambah lagi data carousel. Apa ya, oke, kita bakal coba buat ambil data ya dari Google nih. Oke, kita bakal coba get data gambarnya. Oh ya, ini file yang kita accept itu hanya PNG, JPEG, dan juga beberapa data berkaitan karena tadi itu datanya web picture itu kita nggak bisa ambil. Dan kalau kita coba cari data yang lain, oke, ini PNG, kita save dan ini. Oh, oke, kita ambil data itu dan kalau kita coba tes buat get datanya ini dan kita submit. Oke, mudah-mudahan. Oke, ini untuk bannernya udah kebaca ya. Jadi kalau kita coba tes di sini, nah seperti ini. Jadi untuk bannernya itu udah berhasil kita bikin manajemennya. Oke, kita bisa tambahin beberapa data lagi nanti kalau kita pengen. Ayo kita tambahin aja. Oke. Jadi untuk gambarnya itu bisa disesuaikan nantinya sesuai dengan seleranya ya. Jadi biar dia lebih bagus itu kita usahakan gambarnya konsisten, baik dari size ataupun warna mungkin ataupun tema. Jadi biar lebih enak dilihat ya. Oke, itu untuk data slider atau carousel. Kemudian itu kita bakal masuk ke bagian data feature. Jadi ada data fitur ya. Nah, data fitur itu yang ini ya. Jadi kalau kita coba hapus satu datanya, oke, gini, dan kalau kita refresh itu nanti data yang di sini bakal menyesuaikan. Oke. Begitu juga dengan kalau kita tambah data dan juga untuk edit. Jadi kalau untuk icon di sini kan ada iconnya. Icon itu kita gunain kelas dari Font Awesome ya. Jadi nanti itu bisa dicari di internet, tentuin icon yang dipengen dan salin untuk kelas code-nya ya. Oke, itu untuk data fitur. Kemudian kita bakal masuk ke bagian data testimoni. Jadi kalau di bagian testimoni itu sama aja ya. Jadi kita bisa tambahin data lagi, mungkin kita masukin datanya. Oke, profesi mungkin. Oke, di sini untuk stars itu jumlah bintang. Jadi ini semacam berapa feedback. Kita bisa bikin di sini maksimalnya itu 1 sampai 5 ya. Jadi kalau kita bikin 5 di sini nanti totalnya itu bakal 5. Kalau di sini kita bikin 3, kemudian untuk notes-nya itu oke gini, dan kita coba untuk cari foto profile dari si klien yang bakalan bikin testi. Dan kalau kita submit itu oke, kita udah punya. Dan kalau kita coba submit di sini, nah di bagian testimoni itu udah muncul di sini. Jadi kita bisa lihat di sini untuk bintangnya tadi kita set ke bintang 3. Nah ini udah untuk bintangnya itu bintang 3 di sini. Oke, itu untuk data testimoni. Kemudian kita bakal masuk ke data sosial media. Nah, di data sosial media ini kita bisa lihat ini hanya ada satu data ya. Dan kalau kita coba tambahin data lagi, mungkin terus kita bisa bilang kemudian untuk value-nya itu oke. Dan ini anggap aja untuk di sini itu ini iconnya udah benar ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan iconnya. Tapi saya ini, dan kalau kita coba save, oke, kita lihat di sini. Oke, nah ternyata ini iconnya nggak benar kodenya tadi.
Oke. Kayak gini, dan kalau kita coba submit, oke, nah ini udah benar untuk icon. Dan kalau kita coba lihat di bagian klien, oke, ini udah muncul sosial media. Jadi nanti untuk icon itu disesuaikan. Oke, next itu di bagian data produk ya. Jadi kita bakal langsung ke produk. Kita bisa lihat di produk itu ada gambar, ada nama, kategori, harga, deskripsi singkat, deskripsi, ada link, dan juga ada action. Jadi kita bisa nambahin data baru. Oke, seperti ini. Kita bisa masukin link eksternal nantinya. Oke, mungkin kita coba tambahin data baru aja ya. Oke. Oke, kita masukin link eksternal nantinya. Ini bisa link apa aja, link Google, link Shopee, dan lain-lain. Kita masukin foto produk, dan kalau kita coba submit, nah di sini udah masuk produknya ya. Dan kalau kita coba cek di bagian data produk di sini, oke, kita cek di bagian data produk. Nah di sini untuk produknya udah masuk. Oke, produknya udah masuk. Dan kalau kita cek di bagian kategori, dia juga bakal secara otomatis menyesuaikan. Jadi seandainya kita bikin kategori baru ya di produk itu yang sebelumnya nggak ada, itu nanti bakal menyesuaikan di sini. Nah kalau kita cek di bagian selengkapnya atau di bagian detail, nah itu nanti dia bakal open detail page. Oh ya, ini seharusnya ini dia ke ini ya, dia kebaca sebagai HTML. Oke, mungkin ini bakal saya coba fix dulu ya. Oke, nah ini udah kebaca jadi HTML. Jadi kita bisa memanage ke deskripsi atau keterangan produk. Jadi lebih kita bisa manage-nya ya. Jadi kita bisa atur tampilan, kita bisa bikin seperti ini dan lain sebagainya. Itu kita bisa gunain CK editor. Jadi kita bisa lebih gampang buat customize. Oke, seperti ini. Oke, itu untuk detail produk. Dan nantinya kalau kita klik di bagian pesan sekarang, itu kita diarahkan ke halaman atau ke link yang udah kita tetapin sebelumnya. Oke, next itu kita bakal masuk ke data artikel. Jadi nantinya itu ya kita nambahin artikel aja di sini letaknya. Nggak ada yang spesial, sama aja kayak yang data sebelumnya. Kita bisa edit, kita bisa hapus, dan juga kita bisa tambahin. Dan kalau untuk detail artikel seperti ini. Oke, mungkin kita bakal coba buat ngetes search ya. Jadi kita bakal coba search di sini. Di halaman home itu ada search ya. Jadi kita bisa coba search duren gini, dan kita enter. Lalu nantinya ada produk duren. Yaitu untuk di bagian home, search home. Nah di sini juga ada search. Kalau kita search nah di sini udah berhasil. Dan di sini juga oke. Lalu di bagian artikel juga udah ada ya. Mungkin kita bakal coba filter dengan ini ya. Kita pengen cari data ini katakanlah. Dan kayak gini. Oke, untuk di bagian ini ya, jadi kita bakal ke bagian kontak. Jadi ini kan ada kontak, jadi kita masukin data, lalu kita masukin email. Nantinya si pengunjung bakal masukin email, dan oke, kita bakal submit. Dan kalau di submit itu kita bakal dapetin ini, sukses, pesan berhasil kami terima, kami akan segera menghubungi Anda kembali. Dan kalau kita lihat di bagian pesan masuk, itu datanya bakal muncul. Oke, di sini kita bisa lihat.
Nah, di sini ada button buat replay, ada juga button buat hapus. Kalau replay itu nantinya dia bakal secara otomatis nge-open Gmail ya, aplikasi Gmail yang ada di device ya. Jadi kalau ada aplikasi Gmail itu nanti bakal secara otomatis ke open. Oke, next itu kita bakalan coba untuk di bagian subscribe. Jadi subscribe itu fungsinya hampir sama atau mekanismenya hampir sama dengan kontak. Hanya saja dia bakalan message-nya yang kita rubah. Jadi uh, kita bisa lihat untuk from itu dia, ini salah satu contoh buat subscribe. Jadi kalau kita coba masukin data email nanti di sini dan kita subscribe now. Nah, itu nantinya datanya bakalan masuk ke data pesan. Hanya saja keterangannya berbeda, jadi ada from, client, email sesuai dengan email yang dimasukin, dan juga ada message-nya itu subscribe. Jadi kita bisa fungsi atau flow-nya itu sama ya dengan mekanisme subscribe biasa. Jadi subscribe itu kan artinya berlanggan ya. Jadi artinya kita berlangganan layanan dan kita memasukkan email kita untuk diberikan notifikasi seperti itu. Jadi di sini ada kita menerapkan konsep buat menyimpan data email dari pelanggan kita ya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demonya. Jadi kita udah bikin beberapa fungsi, dimulai dari customize web, web settings, data product, artikel, carousel, fitur, data testimoni, social media, pesan, dan juga settings. Hampir keseluruhan data yang ada di web ini bisa kita customisasi. Oke, mungkin segitu aja untuk demonya. Semoga bisa dimengerti dan terima kasih.